Perkenalkan, nama saya Muhammad Syari. Saya ingin mempresentasikan tugas makalah yang berjudul Akhlak Tercela. Latar belakang. Akhlak tercela dapat perilaku atau sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang baik, serta dapat merusak hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dan dengan Sang Pencipta. Akhlak tercela dapat berupa perilaku yang buruk seperti iri hati, dengki, sombong, dan lain-lain yang dapat membawa dampak negatif bagi manusia dan masyarakat. B. Rumusan masalah. 1. Apa saja jenis-jenis akhlak tercela? 2. Penyebab akhlak tercela. 3. Cara menghindari akhlak tercela. C. Tujuan. 1. Memperkenalkan konsep akhlak tercela, memberikan pemahaman tentang apa itu akhlak tercela. Bab 2. Pembahasan. Hasad. Tahukah kamu arti dari hasad? Hasad dalam bahasa Indonesia berarti dengki atau iri hati. Orang yang memiliki sifat hasad akan merasa sakit hati bila melihat orang lain memperoleh kenikmatan dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai berikut. Artinya, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Adapun jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tidaklah tipu daya mereka akan menguasai kamu sedikit pun. Sesungguhnya Allah meliputi segala yang mereka kerjakan. Orang yang memiliki sifat hasad akan berusaha terus-menerus untuk menghalangi orang lain mendapatkan nikmat dan berusaha merusak apa yang telah orang lain capai. Mereka tak segan-segan berbuat kejahatan demi memuaskan sifat hasadnya. B. Dendam. Dendam atau al-hik dalam bahasa Arab adalah perasaan permusuhan yang dipelihara dalam batin seseorang yang akan ditimpa dengan mencelakakan orang lain yang dianggap telah menyakiti hatinya atau bersalah. Orang yang memiliki sifat pendendam akan selalu mencari cara untuk membalaskan perbuatan orang lain yang dianggap bersalah dengan berbagai macam cara yang memungkinkan. Oleh karena itu, belum ada orang yang melanggar hak kita dan orang tersebut meminta maaf pada kita, maka sebaiknya kita memaafkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai berikut. Jadilah pemaaf pemerintah orang-orang pada yang makruh dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Dendam berupa penyakit jiwa yang dapat menjerumuskan orang ke dalam kenistaan hidup. Orang yang memiliki sifat pendendam tidak pernah merasa bahwa dirinya juga pasti pernah melakukan kesalahan sebagaimana yang dilakukan oleh orang lain, sehingga hanya diingat kesalahan-kesalahan orang lain saja. C. Ghibah. Secara bahasa, ghibah berasal dari kata gaba yang berarti gaib atau tidak tampak. Maksudnya membicarakan orang lain tanpa sepengetahuannya, baik mengenai kebaikan maupun keburukannya. Dari pengertian ini kemudian para ulama merumuskan makna ghibah sebagai suatu perbuatan yang berbicara atau menggunjingkan keburukan atau sesuatu yang tidak disukai oleh orang yang digunjingkannya. Keburukan atau sesuatu yang tidak menyenangkan itu bisa sesuatu yang berkaitan dengan anggota tubuh, tabiat, keluarga, maupun sesuatu yang lain yang bisa diungkapkan akan menyakitkan hati yang bersangkutan. Ghibah tidak selamanya berupa perkataan atau sesuatu yang diucapkan, tapi bisa juga dilakukan melalui tulisan maupun gerakan tubuh yang mengisyaratkan akan kejelekan orang yang bersangkutan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai berikut. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagai yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah pada Tuhan. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. D. Fitnah. Dalam bahasa Indonesia, fitnah sering diartikan sebagai suatu tuduhan terhadap orang lain
mengenai sesuatu yang sesungguhnya tidak dilakukan. Misalnya, kita katakan bahwa salah satu teman kita telah mencuri, padahal kita tahu bahwa dia tidak mencuri. Mengatakan atau menuduh seseorang yang tidak disertai bukti seperti ini disebut fitnah. Dalam bahasa Arab, kata fitnah mencakup banyak pengertian dalam beberapa ayat Al-Quran. Kata fitnah dipakai untuk beberapa pengertian sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan. Di antaranya digunakan untuk makna cobaan atau ujian dalam hidup, bencana atau musibah, dan kemusyrikan atau kekufuran. Seringkali kita mendengar perkataan bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Perkataan ini berasal dari ayat Al-Quran berikut ini. Bunuhlah mereka yang memerangimu dimanapun kamu jumpai, dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Padahal fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. Jika mereka memerangimu, maka pergilah mereka. Demikianlah bahasa bagi orang-orang kafir. Surah Al-Baqarah ayat 2. Namimah berasal dari bahasa Arab yang berarti suara pelan atau gerakan. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan namimah adalah menceritakan perkataan seseorang kepada orang ketiga dengan tujuan untuk merusak hubungan atau agar terjadi permusuhan di antara keduanya, mengadu domba. Namimah merupakan salah satu perbuatan tercela yang sangat membanyakan dalam kehidupan di masyarakat. Keharmonisan dan kedamaian di dalam masyarakat tidak ada terwujudan bila namimah masih banyak dilakukan. Oleh karena itu, Islam mengharamkan namimah bagi umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut. Janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah lagi kepribadianmu hina, pribadian hina, suka mencela, berjalan kian kemari menyebarkan fitnah, berita bohong, merintangi segala yang baik, melampaui batas dan banyak dosa. Quran Surah Al-Qalam. Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa mereka yang suka melakukan perbuatan namimah tidak akan masuk surga. Nabi Muhammad SAW bersabda, artinya tidak akan masuk surga orang yang suka melakukan namimah. Namimah dan ghibah sekilas memiliki persamaan, yaitu sama-sama berbicara keburukan orang lain dengan orang ketiga. Akan tetapi, bila dilihat dari niatnya, ghibah memiliki pengertian yang lebih luas daripada namimah. Bila ghibah adalah menceritakan keburukan orang lain dengan berbagai macam tujuannya, maka namimah memiliki tujuan yang khusus, yaitu merusak hubungan baik antara dua orang sehingga timbul permusuhan di antara keduanya. Maka bila kita mendengarkan pembicaraan yang berisi namimah, maka kita tidak boleh begitu saja mempercayainya. F. Penyebab akhlak tercela. 1. Kurangnya pendidikan. Kurangnya pendidikan tentang akhlak dan etika dapat menyebabkan manusia tidak memahami pentingnya akhlak yang baik. 2. Lingkungan yang tidak mendukung. Lingkungan yang tidak mendukung dapat menyebabkan manusia terpengaruh oleh perilaku yang tidak baik. 3. Kurangnya iman dan takwa. Kurangnya iman dan takwa dapat menyebabkan manusia tidak memiliki pedoman yang jelas dalam berperilaku. G. Cara menghindari akhlak tercela. 1. Meningkatkan iman dan takwa. Meningkatkan iman dan takwa Allah Subhanahu wa taala dapat membantu kita menghindari akhlak tercela. 2. Mengembangkan sifat sabar dan syukur. Mengembangkan sifat sabar dan syukur dapat membantu kita menghadapi kesulitan dan keberhasilan dengan lebih baik. 3. Menghindari perilaku yang tidak baik. Menghindari perilaku yang tidak baik seperti mencela atau menjatuhkan orang lain dapat membantu kita menghindari akhlak tercela. Penutup. Kesimpulan. 1. Akhlak tercela adalah perilaku atau sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang baik. 2. Akhlak tercela dapat merusak hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dan dengan Sang Pencipta.
3. Akhlak tercela dapat membawa dampak negatif bagi manusia dan masyarakat. B. Saran 1. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya akhlak yang baik dan bahaya akhlak tercela. 2. Mengembangkan akhlak yang baik. Mengembangkan akhlak yang baik dan meningkatkan kualitas diri dengan cara berbuat baik dan berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang positif. 3. Menghindari akhlak tercela. Menghindari akhlak tercela dan berusaha untuk memutasi dengan cara introspeksi diri dan meminta bantuan dari orang lain jika diperlukan. 4. Meningkatkan iman dan takwa. Meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai landasan untuk mengembangkan akhlak yang baik. Dengan demikian, diharapkan bahwa makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya akhlak yang baik dan bahaya akhlak tercela.